Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran pemrograman dasar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materinya itu mengenai struktur kontrol percabangan. Sedikit penjelasan dari struktur kontrol percabangan. Jadi gini, struktur dalam suatu program. Nah, biasanya itu sebuah program akan dihadapkan dengan kondisi gitu. Nah, jadi dari kondisi inilah akan menentukan suatu pilihan atau pernyataan gitu. Jadi umumnya itu ada suatu kondisi. Nah, nanti dalam kondisi itu menentukan beberapa keputusan atau beberapa pernyataan yang akan diakses dalam sebuah program gitu. Nah, makanya dibuat struktur kontrol percabangan gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kondisinya yaitu jika sekarang jam 10. Nah, pilihannya ada dua di sini. Yang pertama makan, yang kedua jika tidak kita bisa menentukan pilihan kedua yaitu main. Nah, jadi tergantung si program menerima masukannya seperti apa gitu. Jadi setelah dia menerima masukan, nah maka di sini akan masuk ke dalam kondisi yang mana seperti itu. Apakah nantinya akan memutuskan atau menentukan untuk makan atau main seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita bahas dari suatu percabangan dengan satu kondisi tunggal atau struktur kondisi if. Nah, jadi dalam bahasa pemrograman suatu kondisi dinyatakan dalam bentuk if, artinya jika gitu ya. Nah, di sini hanya satu kondisi tunggal, artinya di sini hanya satu pernyataan gitu. Jadi hanya satu pilihan gitu. Nah, di sini contohnya jika nilai atau kondisi nilai lebih dari 65, maka pilihannya yaitu lulus gitu. Jadi di sini kondisinya nilai di atas 65. Nah, si program ini dia memerintahkan untuk lulus. Jadi tidak ada kondisi lain gitu atau tidak ada kondisi kedua. Jadi hanya tidak ada pernyataan yang lain gitu. Jadi di sini hanya ada satu pernyataan karena di sini kondisinya tunggal, satu kondisi gitu. Nah, kalau kita lihat dari flowchartnya seperti ini. Nah, di sini ada mulai, lalu baca nilai siswa. Nah, di sini kita masukkan nilai siswanya berapa. Nah, keterangan di sini kondisinya nilai siswa harus lebih dari 65. Maka pernyataannya akan lulus itu. Nah, bagaimana kalau nilai siswanya kurang dari 65? Nah, itu dia tidak masuk ke dalam suatu kondisi gitu. Maka tidak masuk ke dalam suatu pilihan gitu. Jadi di sini kondisinya harus lebih dari 65. Karena ini hanya satu kondisi tunggal gitu. Jadi kondisinya hanya ada
keterangan pernyataan lulus saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, di sini ada percabangan ganda. Artinya di sini dia ada menyatakan ada sebuah kondisi dengan dua pernyataan. Nah, kalau yang tadi kan yang pertama itu hanya satu pernyataan, ya artinya hanya satu instruksi. Nah, kalau di sini ada dua instruksi gitu, dua pernyataan. Nah, di sini ada instruksi pertama dan instruksi kedua gitu. Di sini contohnya, program memeriksa inputan apakah bilangan ganjil atau genap. Apabila diperiksa bilangan genap, maka ditulis bilangan genap. Dan kalau bukan, maka ditulis bilangan ganjil. Artinya di sini untuk menentukan kondisi bilangan. Itu. Apakah nantinya dia akan masuk ke genap atau ke ganjil? Artinya ada dua kondisi, ada dua instruksi nih di sini, gitu kan. Nah, kalau kita lihat flowchartnya seperti ini, kita bahas flowchartnya seperti ini. Nah, ini percabangan ganda. Di sini masukannya itu sebuah bilangan. Nah, maka kondisinya apakah bilangan habis dibagi dengan 2. Itu kalau bilangan ini bisa dibagi dengan 2, maka dia masuknya ke masuknya ke pernyataan bilangan genap gitu. Tapi kalau misalkan bilangan ini tidak bisa dibagi 2, maka dia akan masuk ke perintah bahwa ini bilangan ganjil gitu. Nah, jadi dari kondisi inilah akan menentukan suatu pilihan. Nah, gitu. Di sini ada 2 pilihan. Itu menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Maka setelah itu akan dicetak. Itu apakah itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke. Kita lanjut ke percabangan yang lebih dari 2. Nah, di sini contohnya ada suatu program untuk menentukan grade dari sebuah nilai ujian dengan aturan, yaitu yang pertama grade A untuk rentang nilai 80 sampai dengan 100. Nah, grade B untuk rentang nilai 70 sampai 80. Nah, grade C untuk nilai 50 sampai dengan 70, dan grade D untuk nilai di bawah itu, artinya kurang dari 50. Tuh, nah di sini if nilai sama dengan 80 sampai dengan 100 gitu. Di sini artinya ada 3 kondisi itu, nilai 80 sampai dengan 100, terus kondisi yang kedua 70 sampai dengan 80, dan kondisi yang ketiga 50 sampai dengan 70 gitu. Nah, atau kondisi terakhir nilai di bawah 50, maka dia masuk ke D. Kalau kita lihat dari flowchartnya seperti ini. Masukkan nilai Anda. Nah, jika kondisi nilai 80 sampai dengan 100, nah, maka dia masuk ke sini J. Ini artinya ya, artinya ya. Maka akan masuk ke Y, maka dia akan mendapat grade A gitu. Nah, bagaimana kalau nilainya, rentang nilainya di bawah itu tidak, artinya kan kondisi tidak. Artinya dia turun lagi ke bawah, dia akan memilih lagi, akan menyesuaikan kondisi yang mana gitu kan. Nah, bagaimana kalau rentang nilainya 75 gitu. Nah, masih dia akan masuk ke nilai yang ini, rentang
nilai 70 sampai dengan 80. Dia masuknya akan ke nilai akan mendapatkan grade B gitu. Seterusnya seperti itu. Jadi dari masukan nilai yang kita gunakan, nah, di sini akan menyesuaikan beberapa kondisi gitu. Maka di sini hasil akhirnya akan mencetak keterangan nilai dan grade seperti itu ya. Nah ini nilai kurang dari 50, maka dia masuk ke grade D. Terakhir ya, misalkan kita masukin di sini nilainya 45, nah maka dia akan masuk ke kondisi yang nilai di bawah 50, maka grade-nya itu D gitu. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi di sini, tergantung masukan nilai yang kita gunakan. Nah gitu, dari masukan nilai yang kita gunakan, maka akan menyesuaikan beberapa kondisi di sini gitu. Oke. Nah, sama juga dengan seperti ini dan juga yang ini gitu. Jadi tergantung masukan dan kondisi yang digunakan. Seperti itu. Ya. Baik, sampai di sini saja penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.